down, yeah. I've been feeling so, I've been Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifak nama Kifat dengan NIM 1211080 kelas A. Di sini saya mendapatkan soal genap. Saya akan membuat video mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling pribadi dan sosial. Oke, langsung saja. Soal pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena manusia telah dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya. Kaum psikoanalisis berpendapat bahwa manusia digerakkan, dikontrol, didorong intrinsik dari dalam dirinya sendiri, tenaga dalam untuk memuaskan biologinya. Rogers atau tokoh humanistik berpendapat bahwa manusia itu memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan positif. Manusia itu rasional, tersosialisasikan dan dalam beberapa hal dapat menentukan nasibnya sendiri. Kaum behavioristik atau Skinner menganggap bahwa manusia sepenuhnya makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Lingkungan menjadi penentu tunggal tingkah laku manusia. Manusia tidak pada dasarnya baik atau jelek, tetapi netral. Menjadi baik atau jelek tergantung dari lingkungannya. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Soal yang kedua, jelaskan apa perbedaan kelompok dan kategori. Kelompok adalah sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan berbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Atau bisa juga dikatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan individu yang berkumpul dan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kelompok ialah orang yang memiliki kepentingan yang sama dan juga memiliki beberapa landasan interaksi yang sama. Dengan itu mereka bisa saling terikat bersamaan dengan serangkaian hubungan sosial yang khas. Dalam hal tersebut bisa terorganisasi dengan secara ketat dan berjangka panjang, namun dapat pula bersifat sementara atau cair. Sedangkan kategori sosial adalah teori yang menyatakan bahwa meskipun kehidupan masyarakat modern bersifat heterogen, orang-orang yang memiliki sejumlah karakteristik yang sama akan memiliki kesamaan gaya hidup tradisional seperti umur, jenis kelamin, pendapat, pendidikan, tempat tinggal, atau hubungan agama manusia, dan mengkategorikan atau mengkelompokkan orang atau diri sendiri, memberikan label berdasarkan agama, suku, profesi, merupakan contoh kecil dalam pengkategorian. Kategori berdasarkan pada proses kognitif dari perilaku kelompok
yang merupakan hasil dari konteks mereka membangun diri dalam kelompok. Hasil dari kategori berupa prototipnya atau anggota kelompok. Nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang berpotensi menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangan. Adapun faktor-faktor yang menghalangi penguasaan tugas-tugas perkembangan yaitu tingkat perkembangan yang mundur, tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan tersebut, atau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya, tidak ada motivasi, kesehatan yang buruk, cacat tubuh, dan tingkat kecerdasan yang rendah. Apabila individu pada masa awal dewasa tersebut tidak mampu menguasai salah satu dari tugas perkembangannya, seperti memilih pasangan hidup, karena kondisi fisik yang mengalami kecacatan mungkin akan menimbulkan kecemasan. Manusia yang mengalami cacat tubuh akan menemui kehambatan pada penguasaan tugas-tugas perkembangannya, termasuk pada tugas memperoleh pasangan hidup. Walau bagaimanapun, manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam kondisi yang normal atau mengalami kelainan dalam perkembangan jasmani maupun sosialnya, akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Nomor 4, jelaskan apa yang terjadi jika dalam diri individu dimensi sosialnya yang paling menonjol. Dimensi sosial merupakan konsep yang tertekan pada peran dari adanya hubungan-hubungan sosial, jaringan sosial, kepercayaan, dan norma. Dengan hubungan yang baik, maka akan mengurangi resiko terjadinya konflik. Dimensi sosial melihat bagaimana bentuk sosialisasi peran dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia. Bagaimana cara lingkungan sosial atau hukum keluarga, teman sebaya mempengaruhi pembentukan pandangan manusia terhadap seksualitas hingga akhirnya membentuk perilaku seksual manusia. Namun, bagaimana jika dalam diri individu dimensi sosialnya yang paling menonjol? Contohnya pada dimensi sosial perempuan. Di negara-negara tertentu di mana perempuan dinilai rendah statusnya, para perempuan tersebut hanya akan memainkan peran yang dianggap tidak penting, dan karena hal tersebut status mereka pun terjadi rendah. Maka akan ada permasalahan kesehatan perempuan dalam dimensi sosial. Yang pertama, pemerkosaan, tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Yang kedua, pelecehan seksual, pelecehan yang terjadi di tempat kerja berhubungan dengan tindakan yang ditujukan ke arah seksual. Ketiga, single parents atau orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran atau dukungan atau tanggung jawab dari pasangannya. Sekian saja jawaban yang saya berikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.